Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan rencana pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar cara membuat website. Ya, kita mulai dari basic dulu. Oke, untuk kemarin kalian sudah membeli domain di ID Web Host. Ya, nah, di sini nanti kita akan belajar cara membuat website dan landing page. Itu tujuan akhir untuk pembelajaran kita. Nah, landing page itu yang seperti apa? Ini contoh-contoh dari landing page. Contoh misalkan saya ini menjual gunting untuk memotong sayur. Nah, ini di Shopee saya beli dengan harga sekitar 15 ribuan. Nah, di sini saya jual 98.000 seperti itu. Beli 2 gratis 1, terus ada promo-promo dan lain-lainnya. Nah, di sini ada URL-nya atau link-nya. Nah, tampilan awalnya sendiri itu seperti ini untuk websitenya itu ya. Nah, terus kenapa kita harus berjualan dengan menggunakan landing page? Nah, ini banyak alasannya. Yang pertama, biar orang itu terfokus pada barang yang kita jual, hanya satu barang saja. Misalkan ini saya jualan gunting, ya jualan gunting. Terus ini misalkan di belakangnya ada ajuan new, di sini ada GNTNG. Nah, ini seolah-olah menjadi website yang berbeda, padahal basicnya dari satu aja ini. Gitu ya. Ini saya jualan kurma. Nah, tampilannya seperti ini, gitu ya. Terus saya jualan barang-barang yang lain juga tampilannya bisa saya beda-bedakan. Nah, dalam membuat website itu ada dua hal atau ada dua komponen utama ya. Yang pertama itu domain yang kemarin dibeli ya, ada .com, .net, .xyz dan lain-lain. Yang kedua itu adalah hosting. Nah, hosting itu seperti apa ya, tempat menyimpan filenya ya lah, di servernya. Ini hosting. Hosting ini kalau misalkan di luar hosting, penyedia hosting luar negeri, biasanya saya beli di Hawkhost. Kalau di dalam negeri kita bisa beli di ID Web Host, dia juga ada hostingnya juga. Ini kita bisa beli hosting di sini juga. Atau penyedia jasa yang lain, misalkan ada Exabyte ya, ada ID Cloud Host misalkan, dan lain-lainnya. Dan mereka pun sama, mereka berjualan domain juga seperti ini. Nah, ini ID Cloud Host misalkan. Nah, ini seperti ini ID Cloud Host. Nah, bisa nggak kita membuat website tanpa hosting? Misalkan kita beli domain doang gitu ya, jawabannya adalah bisa ya. Domainnya, tapi kita harus sambungkan ke penyedia website gratisan seperti wordpress.com atau ke blogspot.com. Dengan kata lain, kita daftar dulu di sini ya. Kita daftar di sini. Nah, di sini pun ada harganya gitu ya. Nah, setelah kita daftar, kita akan dipilih atau diajukan opsi kita mau websitenya itu gratisan dengan ada embel-embel wordpress.com. Misalkan saya contohkan ada ahdian.wordpress.com. Nah, perhatikan nih URL-nya, saya ketik ahdian.wordpress.com. Nah, dia akan menuju ahdian.net seperti ini. Ketika saya ketik ahdian.net, ini websitenya Pak Dian, maka sama dia akan ke sini juga. Nah, ini berarti Pak Dian menggunakan custom domain WordPress yang ini. Jadi beliau membeli dulu atau meregistrasikan domain beliau di wordpress.com secara gratisan. Setelah itu beliau mengcustom domainnya menjadi
ahdian.net seperti itu. Di Blogger juga sama ya, di Blogger ini punya Google sama juga. Nah, dia bisa mengcustom domain juga ya. Misalkan di sini websitenya ddnsprtn.blogspot.com. Misalkan saya pengen jadi deden.co.id atau deden.com. Nah, ini bisa di custom domain nih di sini. Ada opsinya. Kita juga bisa beli domain langsung atau langsung aja di sini misalkan eh apa? Domain yang kita beli di ID web host ini kita sinkronkan dengan Blogspot ini. Nah, dengan melakukan sistem kayak gini, maka kita tidak usah membeli hosting seperti ini. Ya, jadi tidak perlu membeli hosting lagi. Nah, tapi kelemahannya apa? Customisasinya sangat terbatas ya. Jadi kayak misalkan tampilan Blogger ini seperti ini dalamnya dashboardnya. Nah, kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi ya, harus pasrah aja gitu tampilannya kayak gini. Termasuk di WordPress juga sama ya, kita pasrah aja jadinya tampilannya, nggak bisa kita custom sesuka hati kita. Berbeda dengan kita punya server sendiri atau kita daftar domain terus kita daftarin di hosting sendiri. Ini kita bisa mengcustom website kita baik itu dalamnya ataupun luarnya sesuka hati kita. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di Google Classroom ya, ditanyakan saja. Kayak gitu. Nah, terus eh materi selanjutnya nanti kalian silahkan daftar hosting. Nah, ini opsi dari saya. Kalian bisa satu kelas membeli satu hosting ini. Ya, patungan boleh misalkan nanti ada PJ-nya siapa gitu ya. Karena kenapa? Karena harga hosting ini lumayan tinggi ya. Nah, contoh misalkan ini di Hawkhost, ini harganya sekitar $3 per bulan ya, per bulan. Nah, kita beli minimal 1 tahun kayak gitu. Jadi kita minimal beli 1 tahun. Nah, untuk harga hosting selama 1 tahun itu eh, sekitar 400 ribuan lah ya, 400 ribuan. Nah, tinggal kalian satu kelas ada berapa orang, tinggal dibagi nanti koordinatornya siapa. Nah, untuk pembelian hosting ini menggunakan kartu Genius ya. Saya tunjukkan dulu cara membelinya. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian klik get started. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Terus di sini tinggal klik I will use my existing domain. Nah, terus kalian ketik misalkan PJ-nya siapa? Misalkan PJ-nya adalah ketua kelasnya. Ketua kelasnya misalkan punya domain dedenblog.xyz. Nah, tinggal diketik aja. Jadi dedenblog ini .xyz. Nggak usah pakai dot di sininya ya, langsung aja tulis xyz-nya. Setelah itu klik use. Nah, di sini kalau 1 bulan harganya $5 ya, 4,99. Kita pilih yang 12 bulan. Nah, seperti ini ya. Terus hosting location kita pilih yang Singapura, yang paling dekat dengan Indonesia. Ini nggak usah ya. Nah, ini harganya jadi $47. Tinggal kita klik continue. Nah, di sini ada diskon ya. Ada diskon Februari 2021. Nah, jadi yang tadinya 47 jadi $35 ya. Nah, setelah itu kalian klik check out. Klik check out. Terus isi semua ini dengan lengkap. Saya misalkan contohkan saya isi dengan data saya. Nah, ini misalkan domain, terus ini Indonesia, pilihnya. Jangan lupa. Oke.
billing address. Nah, ini jangan lupa pilih dulu Indonesia, baru kalian bisa ngetik di sini Jawa Barat. Terus ini kita tahu how cost dari mana katanya. Ini misalkan kita pilih Google ya, ini contoh aja. Nah, terus kita isi passwordnya. Nah, ini sampai dia strong ya. Kombinasi huruf angka dan huruf besar kecil biasanya. Nah, ini please choose a security question. Misalkan kita pilih ini bebas ya, tapi yang pastinya harus kita ingat, karena kalau kita harus reset password atau apa, kita akan ditanya ini. Misalkan siapa nama ibu gitu ya. Nah, ini favorite book, misalkan saya pilih yang ini aja. Ini payment detail. Nah, ini untuk paymentnya kita bisa menggunakan credit card, PayPal, Alipay, atau Bitcoin. Nah, ini ya. Nah, untuk pembayaran kita bisa menggunakan credit card dulu ya. Di sini klik credit card. Nah, untuk jeniusnya ini kita isikan detail kartu masing-masingnya. Misalkan ini isi dengan card numbernya, expiry date-nya, dan CVV-nya ini yang 3 angka di belakang kartunya. Ya, setelah itu tinggal klik I have read, klik complete order, maka akan secara otomatis dia akan ngedebit atau mengambil uang dari kartu jenius kalian seperti itu. Ya, itu tutorial cara membeli hosting dan membeli domain gitu ya. Membeli domain mah udah ya kemarin. Oke, jadi nanti kalian punya hosting dan punya domain. Nah, materi selanjutnya atau minggu depan kita akan belajar bagaimana menghubungkan antara domain dan hosting sampai nanti kita menginstal website kita sehingga jadilah tampilan-tampilan yang seperti ini. Oke, itu cukup dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan di Google Classroom. Assalamualaikum.